Bismillahirrahmanirrahim. Memuja dan memuji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawat, bersalam kepada junjungan Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selanjutnya kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti perkuliahan Ulumul Quran dengan saya di kampus IAIN Pontianak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, dalam tema saat ini kita akan membahas bersama tentang Al-Quran dan Ulumul Quran. Namun sebelum jauh kita membahas Al-Quran dan Ulumul Quran, apa relasinya, maka tentu perlu kita kemukakan muqaddimah pengantarnya bahwa setiap umat manusia pasti ingin mulia, baik mulia di hadapan sesama manusia, lebih-lebih bagaimana bisa dimuliakan oleh Allah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ada salah satu cara agar kita bisa menjadi manusia, insan yang mulia di hadapan Allah, yaitu mempelajari Al-Quran atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ketika kita belajar Al-Quran, hakikatnya kita sedang berusaha menjadi insan yang mulia, insan yang terbaik di hadapan Allah, terbaik di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad bersabda di hadapan mereka, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat yang ketika itu duduk bersama dengan Nabi dan mendengarkan nasihat-nasihat mulianya, penasaran, bertanyalah mereka di antaranya dari jemaah yang hadir waktu itu, Ya Rasulullah, manhum? Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Keluarga Allah yang dari golongan manusia ini siapa? Itu pertanyaan daripada salah satu sahabat. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, Ahlul Quran wa khasatuhu. Keluarga Allah adalah orang yang mengahlikan diri terhadap Al-Quran. Dialah keluarga Allah. Dialah yang akan menjadi keistimewaan Allah. Nah, Al-Quran bisa menjadi wasilah, perantara. Kita bisa menjadi sebaik-baik manusia dan bahkan bisa menjadi keluarga Allah apabila kita mempelajari Al-Quran itu dengan baik dan betul. Al-Quran adalah kitab yang bisa dikatakan, mohon maaf, bisu dan pasif. Kenapa saya katakan bisu dan pasif? Karena di dalam Al-Quran memuat penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan, informasi dan lain sebagainya yang itu tidak bisa terkuak maknanya apabila kita tidak mengajak membacanya, apabila kita tidak mau mempelajarinya, maka tidak akan terkuak itu semua. Sebab itu Sayyidina Ali berkata, Dzalikal Qur'anu fastantikuhu. Al-Quran itu, kata Sayyidina Ali, ajaklah berbicara. Kita sebagai pembaca ibarat seorang yang akan bertanya, dan Al-Quran yang dibaca adalah yang akan menjawab segala persoalan, problem hidup yang kita hadapi. Kalau kita mempelajari dan membaca Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran itu akan menjawab semua persoalan sehingga fungsi daripada Al-Quran itu akan terkuak semuanya. Sebaliknya kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, informasi yang ada di dalamnya mana mungkin bisa terkuak. Sebab itu saudara-saudaraku yang saya hormati, ketika kita ingin berhadapan dengan Allah, laksanakan sholat. Tapi ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran,
kita sedang berkomunikasi dengan firman Allah. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan Al-Quran, seluruh problem, seluruh masalah kehidupan, kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari Al-Quran itu, lalu kita bisa keluar dari problem, masalah yang kita hadapi. Ya, ada Al-Quran, ada ulumul Quran. Itu tema kita pada kali ini. Al-Quran dengan ulumul Quran adalah dua hal yang berbeda. Walaupun kadang-kadang ada sebagian orang tidak bisa membedakan mana Al-Quran dengan ulumul Quran. Namun yang jelas, dua hal ini, Al-Quran dengan ulumul Quran, bisa dibedakan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, Al-Quran sifatnya sakral. Sementara ulumul Quran atau hasilnya berupa tafsir adalah profan. Kenapa Al-Quran dikatakan sakral? Karena Al-Quran itu murni dari Allah. Tidak ada intervensi yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad langsung melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada intervensi manusia, bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak ada menambah atau mengurangi daripada isi Al-Quran itu sendiri. Sehingga Al-Quran dikatakan sakral, suci. Karena itu sebagaimana diyakini oleh orang Islam, makna dan lafadznya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ulumul Quran atau tafsir itu sifatnya profan, tidak suci. Kenapa? Karena ada intervensi daripada manusia itu dalam memahami Al-Quran. Ada ikut campurnya kemanusiaan di dalam menghasilkan pemahaman terhadap bacaan Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran kebenarannya mutlak. Ya, karena Al-Quran itu sendiri dari Allah. Kalau tidak mutlak, ya bagaimana bisa menjadi kitab suci? Bagaimana bisa menjadi bukti bahwa ini betul-betul dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Al-Quran adalah kitab yang kebenarannya mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita atau umat manusia yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ada tantangan dari Al-Quran. Kalau memang tidak percaya Al-Quran itu dari Allah, silakan buatlah surah yang paling pendek daripada Al-Quran. Bisa tidak menandingi? Dari pertama Al-Quran itu diturunkan sampai detik ini dan tentu sampai hari kiamat dipastikan tidak ada manusia yang mampu, bahkan alam semesta, jin dan seterusnya yang mampu menandingi Al-Quran. Tidak akan mungkin. Sementara ulumul Quran atau tafsir yang merupakan produk dari bacaan Al-Quran itu sifatnya adalah relatif. Sekalipun ulama itu besar, sekalipun ulama itu alim, al-allama, al-arif billah, karena namanya juga manusia, maka tidak luput ada kesalahan-kesalahan, baik itu sedikit maupun banyak. Baik itu disengaja ataupun tidak. Selama itu manusia, maka bisa kemungkinan juga salah di dalam memahami Al-Quran. Sebab itu, Al-Quran kebenarannya mutlak, sementara tafsir itu kebenarannya adalah relatif. Kemudian yang ketiga, apa yang membedakan Al-Quran dengan ulumul Quran atau tafsir? Jika Al-Quran, lafaz dan maknanya dari awal pertama turun kepada Nabi Muhammad sampai kemudian akhir zaman tidak akan pernah berubah. Itu sudah dikemukakan oleh Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dari ayat ini Al-Quran itu akan terjaga, baik lafaz maupun maknanya sampai hari kiamat nanti. Sementara kalau tafsir itu sifatnya temporal, artinya bisa berubah pemahaman-pemahaman orang itu. Nanti akan kita bahas sedikit terkait misalnya ada ulama yang menjadikan ayat dalam ayat ini wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah dengan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dua ayat ini sama-sama membahas satu persoalan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apa maksudnya? Dari ayat ini dikemukakan bahwa kelak orang-orang mukmin itu akan bisa melihat Allah, berseri-seri wajahnya ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga orang mukmin akan melihat Allah.
dan nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Walaupun nikmat-nikmat itu ada di dalam surga, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan melihat Allah langsung. Ketika ayat ini oleh ulama dipahami sebagai ayat muhkam, maka ayat mutasyabih yang artinya yang ayat yang kedua, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maka ayat kedua ini pemahamannya harus dipahami berdasarkan ayat yang pertama. Namun sebagian ulama yang lain sebaliknya. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Sehingga maknanya harus dibawa kepada ayat yang kedua yang berbunyi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya bagaimanapun juga walaupun kita nanti di hari kiamat di surga misalnya, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Karena laisa kamitsli syai'. Nah, sekarang bagaimana bisa terjadi perbedaan pemahaman antara ulama dalam menentukan ayat ini kok muhkam dan ini kok ada yang mengatakan mutasyabihat, ada sebaliknya seperti itu. Seperti ayat yang barusan, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah dengan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, karena ini adalah pemahaman manusia yang sifatnya adalah relatif. Jadi jangan mensakralkan produk tafsir, karena bisa jadi itu salah, bisa jadi itu benar. Ya kalau salah, insya Allah dengan ijtihadnya tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Sementara yang benar pasti akan diganjar yang lebih banyak dari Allah. Kita sebagai penikmat, pendengar daripada tafsir, ya seharusnya lebih mengetahui tentang hal itu agar kemudian kita tidak fanatik terhadap satu pandangan. Bahwa ternyata di dalam penafsiran-penafsiran Al-Quran itu banyak kebenaran-kebenaran yang sifatnya lebih kepada relatif. Bahkan ayat kul huwallahu ahad, ada yang mengatakan ahad itu satu. Jadi kalau ahad dikatakan atau dimaknai satu, maka sebelum satu itu kosong. Maka itu tidak mungkin disematkan kepada Allah bahwa Allah itu satu. Karena setelah sebelum satu ada kosong. Harus bagaimana memahami bukan satu tapi esa. Ada yang menerjemahkan demikian. Kenapa hal ini bisa terjadi perbedaan pemaknaan, perbedaan ketentuan di dalam ayat-ayat Al-Quran? Ya karena ini produk tafsir sekali lagi. Karena ini adalah produk tafsir. Bisa benar, bisa salah. Yang tidak pernah salah Al-Quran itu sendiri. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri oleh ulama-ulama kita dengan pemahaman dan hasil yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa saya katakan tadi yang membedakan antara Al-Quran dengan ulumul Quran atau tafsir. Paling tidak 3 poin tadi. Yang pertama Al-Quran itu sakral. Yang kedua tafsir itu atau ulumul Quran profan. Yang kedua kebenaran Al-Quran itu mutlak. Tapi kebenaran tafsir atau ulumul Quran itu relatif. Dan yang ketiga, jika Al-Quran lafaz dan maknanya tidak akan pernah berubah, tapi pemahaman terhadap Al-Quran itu bisa berbeda-beda tergantung daripada psikologis pembacanya, tergantung daripada di mana dia bertempat tinggal. Itulah kemudian bisa dikatakan sisi daripada solih likulli zamanin wa makanin. Sisi daripada Al-Quran itu bisa cocok walaupun turunnya di Mekah, tapi kok bisa dipahami dan dipraktikkan, diamalkan di Indonesia, di Amerika, di Afrika, di lain-lain tempat. Karena itulah Al-Quran. Solih likulli zamanin wa makanin. Sementara siapapun di antara kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan langsung membaca. Walaupun di tengah-tengah kita ada terjemah Al-Quran, ada terjemah bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan seterusnya. Namun perlu diketahui saudara-saudaraku yang saya hormati, bahwa terjemah Al-Quran itu hanya mengantarkan makna, belum bisa sampai kepada pemahaman yang komplit. Sebab itu, untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan betul, dibutuhkan seperangkat alat yang kita kenal dengan istilah ulumul Quran. Nah, ulumul Quran ini kalau boleh dan diizinkan saya menganalogikannya, ulumul Quran ini ibarat sendok ketika kita makan mie yang berkuah.
Bagaimana kita bisa makan dan minum kuahnya sekaligus dari mie yang kita akan makan kalau kita tanpa sendok. Ulumul Quran demikian. Bagaimana bisa kita memahami Al-Quran dengan baik dan betul bahkan sampai sedalam-dalamnya kalau tanpa ulumul Quran. Nah, ulumul Quran inilah sebagai alat untuk kita menguak, menggali seluruh informasi yang ada di dalam Al-Quran. Kita kalau hanya bermodal terhadap terjemah Al-Quran bisa jadi sesat dan salah. Tapi dengan ulumul Quran paling tidak kita sudah berusaha dengan ilmu itu, maka sedikit akan tergelincir dari kesalahan dalam memahami Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam ayat Al-Quran ada berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua lafaz yang diulang-ulang, sama-sama diulang. Usri diulang 2 kali, yusra diulang 2 kali. Kalau kita hanya bermodal terhadap terjemahan, mungkin maknanya cuman ya setelah melalui kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin demikian terjemahan dan pemaknaannya. Sementara kalau kita berdasarkan tafsir, maka kita bisa gali tidak hanya sekedar makna itu saja. Karena usri diulang 2 kali, tapi dalam keadaan sebagai isim ma'rifat, sementara yusra diulang 2 kali dalam keadaan isim nakir. Di kaidah nahwiyah atau gramatika bahasa Arab dikatakan apabila ada 2 kalimat yang diulang-ulang, sementara yang pertama adalah isim ma'rifat, yang kedua isim nakirah, maka makna isim ma'rifat itu walaupun diulang 2 kali, maknanya satu saja. Sama, satu jenis. Sementara isim nakirah yang diulang 2 kali, itu memiliki arti yang berbeda. Sehingga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra memiliki sebuah penafsiran bahwa ketika kita menghadapi satu kesulitan, maka Allah akan beri 2 kemudahan. Luar biasa sekali. Itulah Al-Quran. Betapa indahnya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dipahami dengan ulumul tafsir, akan menghasilkan hal yang demikian. Bahkan jauh dari itu. Ada lagi contoh misalnya. Sebagaimana kita ketahui di dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Fi'il madi menunjukkan sebuah perbuatan yang telah berlalu. Telah lampau dilaksanakan. Sementara ada ayat Al-Quran menggunakan fi'il madi padahal belum terjadi. Contoh, ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Telah datang perkara Allah, kiamat maksudnya, fala tasta'jiluhu. Maka janganlah kalian minta segerakannya. Ini berbicara tentang kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui redaksi fi'il madi ata amrullah, telah datang. Kiamat sampai detik ini belum terjadi. Apakah Al-Quran salah? Oh tidak. Ini hebatnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menggunakan fi'il madi untuk perbuatan yang belum terjadi, maka hakikatnya itu menunjukkan akan benar-benar terjadi. Atau fi'il mudhari misalnya, yang kita pahami di dalam ilmu gramatika bahasa Arab, bahwa fi'il mudhari menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan. Sementara banyak di dalam ayat Al-Quran menggunakan fi'il mudhari, tapi tujuannya telah dilakukan. Kebalikan dari contoh yang pertama, fi'il madi. Contoh misalnya, yaqtulunal anbiya. Orang-orang Yahudi itu kalau dimaknai akan membunuh para nabi-nabi. Sementara orang-orang Yahudi dari zaman sebelum Nabi Muhammad telah banyak melakukan pembunuhan terhadap para nabi-nabi. Apakah penggunaan kalimat ini salah? Yang digunakan oleh Al-Quran terhadap fi'il mudhari untuk menunjukkan makna yang akan terjadi padahal sudah terjadi. Tidak salah. Ini mengisyaratkan arti bahwa betapa buruknya, betapa jeleknya orang-orang Yahudi itu sampai dipakai menggunakan fi'il mudhari sehingga seakan-akan pembunuhan itu sampai saat ini masih terjadi. Luar biasa. Sekarang, apakah penggunaan fi'il madi, penggunaan fi'il mudhari tadi itu, atau ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu salah dari gramatika bahasa Arab? Tidak. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, tidak dalam ruang dan waktu yang hampa. Ada budaya,
Ada Buddha yang mencakupi, melingkupi sebelum Al-Quran itu turun. Sebagaimana ketika kita tahu dari sejarah-sejarah, sebelum Al-Quran itu diturunkan, syair ditulis kemudian diletakkan di Ka'bah. Menjadi kebanggaan pada masa itu. Menjadi sesuatu yang diidam-idamkan ketika seseorang itu mampu membuat syair indah, yang menang akan digantung di Ka'bah. Itu semua ketika Al-Quran itu turun, kalah semuanya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, keindahan daripada Al-Quran. Baik itu lafadznya, susunannya, maupun makna-maknanya. Gramatika bahasa Arab dibukukan, dikodifikasi, itu jauh setelah Al-Quran itu turun. Sehingga Al-Quran itu sebenarnya tidak terikat dengan kaidah. Walaupun hampir mayoritas tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Sebagian-sebagian yang tadi ketika Al-Quran menggunakan fi'il madhi, padahal untuk sesuatu yang akan terjadi. Harusnya kan telah terjadi. Menggunakan fi'il mudhari yang seharusnya untuk makna akan terjadi, tapi digunakan sudah terjadi. Ini. Jadi walaupun demikian kita perlu mempelajari ulumul Quran, karena tanpa ulumul Quran kita tidak bisa memahami Al-Quran. Sebuah ilmu akan lebih mantap apabila melalui 3 tahap. Teoritis, praktis, dan produktif. Teoritis maksudnya apa? Ya, ada ulumul Quran. Kita ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan betul, pakai teori. Ada ulumul Quran. Walaupun sekarang ada metode baru yang dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran misalnya. Apa itu? Hermeneutika. Ada yang setuju dengan kehadiran hermeneutika menjadi pisau analisis terhadap Al-Quran. Ada pula yang tidak setuju. Itu sah-sah saja. Ada hermeneutika ya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan takwil sudah melebihi dari cukup daripada hermeneutika. Itu sebuah opini dan pendapat dari kalangan tokoh-tokoh dalam mempelajari Al-Quran. Itu teoritis. Praktis, ketika kita tahu teori daripada ulumul Quran, kita praktikkan terhadap Al-Quran. Ketika kita mempraktikkannya kepada Al-Quran, maka memproduksi pemahaman-pemahaman yang rasional dan inklusif sehingga bisa menyelesaikan problem permasalahan yang ada saat ini. Ini sepintas tentang Al-Quran dan ulumul Quran. Semoga bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti perkuliahan dengan saya. Jika ada kesalahan, murni ini kekeliruan yang sedikit ilmu yang saya dapatkan atau berdasarkan kebodohan saya. Jika ada kebenaran, maka murni ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.